Halo semuanya, balik lagi nih bersama Ujang Manhwa. Kali ini Ujang akan melanjutkan kembali alur cerita manhwa Absolute Dominion, di mana pada chapter sebelumnya Charion dan Jeok berhasil lolos ujian tahap kedua turnamen Dragon and Phoenix, dan kemudian mereka berdua menemui seseorang. Pada chapter kali ini panel diawali dengan memperlihatkan patung Buddha. Terlihat Jeok, Charion, dan seorang biksu sedang duduk di depannya. Biksu tersebut berkata dengan kesalnya, "Dasar sial, bagaimana mungkin sang Buddha begitu acuh kepadaku, sedangkan selama ini aku telah berbakti kepadanya." Sambil menarik kulit wajahnya, biksu itu kembali berkata, "Bisa-bisanya dia mengirimkan seorang iblis gila ke tempat seperti ini." Charion yang belum mengetahui status asli dari biksu itu kemudian bertanya pada Jeok, siapakah dia sebenarnya? Kenapa bisa seorang biksu berkata kasar seperti itu? Jeok dengan santuinya menjawab, pria yang sedang duduk di depan kita adalah seorang dukun, penipu, pencuri, dan dia memiliki 8 skill yang tidak berguna. Charion langsung terkejut saat dia mendengar ucapan Jeok. Sambil berpikir, dalam hatinya ia berkata, meskipun Jeok mengatakan kalau kemampuannya sama sekali tidak berguna, namun tetap saja dia sangatlah hebat karena dia telah memiliki 8 kemampuan yang berbeda-beda. Tiba-tiba saja Charion menyadari akan sesuatu. Dia teringat seseorang yang telah memiliki kemampuan yang seperti itu. Sambil tertawa tipis, Charion berkata, apakah mungkin kalau engkau adalah seseorang yang dikenal sebagai Unbounded Handsome? Setelah biksu itu menunjukkan wajah aslinya, dia berkata, aku rasa kalau kalian telah mengetahui bagaimana aturan Jianghu yang sebenarnya. Jeok kemudian memegang kepalanya sambil tersenyum. Jeok bilang, pria bajingan ini adalah budaku yang bernama Songjong. Mendengar perkataan tersebut, Charion pun langsung menanyakan apa yang dimaksud dengan perkataannya itu. Jeok bilang, dia telah kalah melawanku di dalam sebuah pertaruhan, dan yang kalah akan menjadi seorang budak bagi sang pemenang. Dia telah kalah di dalam game Weiqi, lalu permainan tipuan, dan yang terakhir dia kalah di dalam sebuah duel. Dengan sangat kesal, Songjong berkata, aku yakin kalau ada seseorang yang telah memberitahumu melalui sebuah telepati, lalu kau juga telah menipuku dengan menggunakan sebuah trik yang sangat kotor, dan yang terakhir kau juga sudah pasti telah menggunakan sebuah racun untuk mengalahkanku. Pada sisi yang lain, Charion berkata dalam hatinya, itu semua merupakan kemampuan utama yang dimiliki oleh Unbounded Grotesquerie. Namun aku tidak menyangka kalau Jeok telah berhasil mengalahkannya. Sambil menengok ke arah Songjong, Jeok bilang, aku datang ke tempat ini karena aku memiliki sebuah permintaan kepadamu. Kau memiliki kemampuan tabib yang cukup bagus, jadi aku ingin memintamu untuk memeriksa seorang pasien yang aku kenal. Sambil berteriak, Songjong berkata, apakah kau pikir kalau aku akan memeriksa sembarang orang? Asal kau tahu, ada begitu banyak orang kaya yang telah mati karena aku sama sekali tidak memperlakukan mereka dengan benar. Akan tetapi, Songjong langsung terdiam saat mendengar Jeok yang mengatakan kalau taruhan itu akan batal apabila ia mau memeriksa pasien itu dengan benar. Tanpa pikir panjang sedikit pun, Songjong langsung berdiri dari tempat duduknya sembari berkata, jika memang seperti itu, maka aku akan memeriksanya. Karena aku harus memutuskan sebuah hubungan yang buruk ini dengan secepat mungkin. Charion yang mendengar Jeok meminta pria itu untuk mengobati seseorang yang sakit, kemudian bertanya pada Jeok, memangnya siapa orang yang sakit? Kelihatannya kamu sangat ingin sekali orang ini sembuh. Jeok pun hanya tersenyum, ia berkata, sebentar lagi kau akan tahu siapa sebenarnya yang akan kita sembuhkan. Beberapa saat kemudian, mereka langsung kembali menuju ke tempat orang yang sakit. Namun sesampainya di tempat tersebut, Charion sangatlah terkejut dengan apa yang dilihat oleh kedua matanya. Ternyata seseorang yang ingin disembuhkan oleh Jeok adalah Suryun. Ia berkata dalam hatinya, aku sama sekali tidak menyangka kalau pasien yang dibicarakan oleh Jeok adalah adikku sendiri. Di saat itu terlihat Songjong langsung memeriksa tubuh Suryun dengan sangat teliti. Ia bahkan secara perlahan telah memeriksa semua titik pembuluh darah yang ada di tangan Suryun. Terlihat Suryun begitu tegang karena ia begitu khawatir kalau sang tabib tidak akan bisa menemukan penyakitnya. Hal itu disebabkan karena sudah ada begitu banyak para tabib yang mencoba untuk menyembuhkannya, namun mereka semua telah gagal.
Charyon yang melihat itu berkata dalam hatinya, hingga saat ini, para tabib masih belum ada yang berhasil menemukan penyebab penyakitnya. Aku harap kali ini bisa ditemukan. Beberapa jam kemudian, Jok bertanya pada Song Jong, bagaimana kondisi anak itu sekarang, Tuan? Mendengar pertanyaan tersebut, Song Jong berkata dalam hatinya, setidaknya bocah iblis ini menunjukkan rasa hormat kepadaku saat di depan orang lain. Kemudian Song Jong memberitahu semua orang yang ada di sana bahwasannya di dalam tubuh Suryun terdapat sebuah racun lebah langka yang dijuluki Blood Bee. Kemudian dia berkata, aku akan menuliskan resep obat apa saja yang dibutuhkan. Lalu nanti diseduh dan minumkan ke anak ini selama 15 hari. Kemudian beri dia makanan sehat dengan baik dan ajak dia berolahraga untuk membangun ulang kekuatan tubuhnya. Seharusnya itu dapat membantu anak ini mengembalikan kesehatannya dalam waktu 1 tahun. Semua keluarga Charyon sangat kaget saat mendengar penjelasan dari Song Jong. Mereka sangat bahagia dan terharu yang bergejolak di dadanya. Seketika itu juga, Li Chu langsung berlutut di hadapan Song Jong. Ia sangat berterima kasih karena anaknya saat ini telah memiliki sebuah harapan untuk sembuh dari penyakit yang telah ia derita selama ini. Sang ibu berkata, wahai tuan muda, aku sangat berterima kasih kepadamu karena berkatmu lah Suryun telah mendapatkan sebuah harapan untuk kesembuhannya. Jujur saja kami sama sekali tidak pernah berpikir kalau sang tabib akan datang ke tempat ini. Jadi kami berjanji suatu hari nanti kalau kami akan membalas kebaikanmu hari ini. Sambil tersenyum Jok berkata, Anda tidak usah berterima kasih kepadaku karena putri Anda yang telah berjuang dengan sangat keras. Dia bahkan telah mempertaruhkan nyawanya untuk bisa menemukan tabib itu. Setelah mengatakan itu, Jeok pun langsung melemparkan pandangannya kepada Charyon lalu ia kembali berkata, Charyon, semua ini adalah karenamu dan kau telah berjuang dengan sangat keras untuk bisa menyembuhkan adikmu itu. Seketika itu juga Charyon langsung meneteskan air matanya. Ia sama sekali tidak menyangka kalau Jeok selama ini telah membantunya di dalam segala hal. Terlihat suasana di dalam ruangan itu menjadi semakin haru. Mereka begitu bahagia karena Suryun telah menemukan sebuah obat yang dapat menyembuhkannya dari sebuah penyakit yang ia derita selama bertahun-tahun. Beberapa saat kemudian, Jeok pun langsung mengantar Song Jong menuju pintu gerbang. Lalu sambil memberi hormat, Jeok berkata, wahai senior, aku minta maaf atas segalanya yang telah aku perbuat kepadamu selama ini. Jadi Anda bisa pergi sekarang juga. Song Jong bilang, kau adalah orang yang sangat baik, bahkan akan sangat menyenangkan apabila berada di sekitarmu. Kemudian, dengan tatapan mata yang tajam, Song Jong melanjutkan kata-katanya, aku yakin kalau ini bukanlah sebuah alasan yang sebenarnya mengapa kau menemuiku secara langsung. Jeok pun berkata, pada awalnya aku sangat membutuhkanmu. Bahkan aku pun telah melakukan dengan segala cara untuk bisa mendapatkanmu agar aku bisa mendominasi dunia ini. Namun, karena ini hanya ada 2 pilihan saja, aku rasa kalau kehidupan anak itu jauh lebih baik. Mendengar perkataan Jeok, Song Jong berkata, apakah kau tahu kalau 3 tahun yang lalu kau hanyalah seorang bocah nakal yang sangat ceroboh? Akan tetapi saat ini kau telah mementingkan sebuah nyawa dari seorang anak. Dulunya kau mengatakan kalau impianmu adalah untuk menciptakan Jiang Hu ini menjadi yang terhebat. Di saat itu aku berpikir, kalau itu adalah sebuah perkataan bodoh yang telah diucapkan oleh seorang anak kecil. Akan tetapi saat ini aku telah melihatmu kalau kau telah tumbuh menjadi lebih dewasa. Jadi apakah saat ini impianmu masihlah sama untuk menjadikan Jiang Hu ini menjadi lebih baik? Sambil tersenyum, Jeok pun mengatakan kalau impiannya sama sekali tidak akan pernah berubah. Meskipun hanya sedikit mendengar perkataan Jeok, Song Jong langsung menatapnya untuk memastikan apakah benar yang diucapkan oleh Jeok tentang impiannya itu. Lalu setelah menarik nafas panjang, Song Jong berkata, tunjukkan kepadaku bagaimana Jiang Hu yang hebat itu dan aku akan membantumu untuk mewujudkannya. Dengan tatapan mata yang tajam, Jeok berkata, jika kau ingin membantuku, maka kau harus mempertaruhkan nyawamu untuk bisa mewujudkan hal itu. Jadi apakah kau yakin dan juga tidak menyesal untuk mengatakannya? Song Jong pun menjawab kalau dia sama sekali tidak akan pernah menyesal dengan pilihannya untuk membantu Jeok. Saat mendengar Jeok yang bertanya, apakah dia tidak akan menjadi masalah apabila harus memanggilnya sebagai tuan muda, Song Jong pun berkata, hal itu jauh lebih baik daripada aku harus memanggilmu sebagai master.
Akan tetapi aku begitu penasaran apa yang akan kau rencanakan selanjutnya. Sambil tersenyum, Jeok pun menjelaskan kepadanya sebuah rencana yang akan mereka lakukan terlebih dahulu. Beberapa hari kemudian, ujian ketiga dari turnamen Dragon and Phoenix telah dimulai, di mana ujian tersebut dilaksanakan pada sebuah pulau yang terletak di tengah danau begitu luas. Terlihat semua peserta telah berkumpul di dalam pulau tersebut. Mereka bertanya-tanya ujian seperti apa yang akan mereka lakukan di sana. Charyon bilang kepada Jeok, "Aku sama sekali tidak menyangka kalau mereka telah menunjuk pulau ini untuk melaksanakan ujian ketiga turnamen Dragon and Phoenix." Namun tiba-tiba Charyon dan Jeok terkejut saat mendengar sebuah keributan yang telah terjadi tepat di belakangnya. Sambil berteriak, Yang Sochang berkata, "Dasar sialan, apakah kau berpikir untuk meninggalkanku di tempat yang terpencil ini tanpa adanya sebuah pengawalan?" Orang itu berkata, "Wahai Tuan Muda, tenanglah terlebih dahulu. Apakah Anda tahu kalau sang pemimpin aliansi Southern Peak telah setuju akan hal ini? Karena sang pemimpin sangat ingin kalau ujian ini akan berjalan dengan adil. Akan tetapi, para seniman bela diri tingkat tinggi dari keluarga Northern Heaven telah menyebar di dalam pulau ini. Jadi Anda tidak usah terlalu berlebihan khawatir seperti ini." Melihat keributan itu, Jeok pun hanya tertawa sambil berkata, "Lihatlah itu. Mereka adalah sekumpulan orang-orang yang belum dewasa. Jadi sampai kapanpun mereka sama sekali tidak akan pernah berubah." Di saat itu, Charyon begitu khawatir dan lalu bertanya, apakah mereka akan baik-baik saja untuk melewati ujian tahap ketiga di dalam pulau ini. Jeok menjawab, para seniman bela diri dari keluarga Northern Heaven yang disebutkan oleh orang itu secara tidak terduga kalau mereka cukuplah terampil. Jadi dengarkan aku baik-baik. Kalau kita sama sekali tidak boleh lengah. Apakah kau tahu, pada Jianghu ini dalam satu momen kecerobohan akan bisa membuatmu menjadi terbunuh, dan juga sebuah masalah biasanya akan selalu datang pada waktu yang seperti ini. Pada sisi yang lain, terlihat sebuah kapal telah berlayar menuju ke pulau itu dengan kecepatan yang begitu tinggi. Lalu di dalam kapal tersebut, terlihat seorang wanita paruh-baya begitu ketakutan setelah sebuah gelas yang telah pecah tepat di samping kepalanya. Kemudian wanita itu langsung berlari setelah terdengar seseorang yang mengusirnya untuk pergi meninggalkan ruangan itu. Dengan kesalnya ia berkata, "Dasar sialan, di mana mereka menemukan seseorang yang terlihat tampak tua seperti itu?" Lalu ia pun bertanya kepada anggotanya, apakah mereka hampir sampai kepada sebuah pulau yang telah mereka tuju. Mendengar pertanyaan itu, anggotanya mengatakan kalau mereka akan sampai dalam waktu kurang lebih sekitar 15 menit. Orang tersebut terlihat sangat senang saat mendengarnya dan berkata, "Bagus, wanita dari keluarga bangsawan pasti akan terasa nikmat." Pria ini adalah Lecherus Demonic Scourge. Dia dikenal sebagai greatest sex demon dari aliansi Unorthodox. Kembali ke pulau tempat berlangsung ujian tahap 3. Terlihat seseorang telah memegang sebuah bendera sambil berkata, "Ini adalah sebuah bendera Dragon and Phoenix. Bagi mereka yang bisa mengamankan bendera ini, maka dia akan lolos dari ujian tahap 3. Pria tersebut bernama Yom Chung. Dia ditugaskan untuk menjadi seorang pemimpin pengawas dari ujian tahap ketiga Dragon and Phoenix. Charyon bertanya pada Jeok, kalau tujuan dari tahap ketiga ini adalah mendapatkan dan mengamankan bendera, apa kita juga harus bertarung dan mencuri dari peserta lain? Akan tetapi Charyon begitu terkejut saat mendengar Yeonchong yang mengatakan kalau mereka tidak harus berjuang untuk mencurinya. Kemudian sambil menunjuk kepada 2 buah gerbang yang ada di hadapannya, Yeonchong kembali berkata, "Jika kalian berjalan melewati gerbang kiri, maka kalian akan memutari pulau ini dan berakhir pada gerbang yang di sebelah kanan." Jadi dengan kata lain, kalau seluruh pulau ini telah berfungsi sebagai ujian tahap ketiga, lalu di dalam ujian ini hanya ada 4 pasang peserta yang akan bisa kembali. Jadi dengan kata lain, hanya ada 8 orang yang akan bisa mengangkat bendera ini sebagai pemenangnya. Aku berharap kalau kalian akan bekerja dengan sebaik mungkin untuk bisa mendapatkan benderanya dan lulus dengan sempurna. Di saat itu, semua orang yang ada di sana sangatlah bersemangat karena mereka begitu yakin kalau merekalah yang akan bisa mendapatkan bendera itu dan juga memenangkan ujian yang ketiga ini. Terlihat Charyon begitu heran ketika seseorang yang ada di sampingnya berkata, apakah mungkin ini adalah sebuah ujian seni mobilitas?
Ketika melihat Charyon yang begitu terkejut, ia pun kembali berkata, "Aku minta maaf karena membuatmu sudah menjadi tidak nyaman. Namun namaku adalah Yang He, dan aku berasal dari keluarga full blood, lalu lelaki ini adalah kakak seniorku. Tetapi sepertinya kau adalah Charyon yang berasal dari keluarga Righteous Sword." Mendengar ocehan wanita itu, Charyon bertanya, bagaimana bisa ia mengetahui akan hal itu? Namun Charyon dan juga seniornya langsung tersipu malu saat Yang He yang melanjutkan kata-katanya, "Charyon, apakah kau tahu kalau kakak seniorku langsung jatuh cinta kepadamu saat pertama kali dia melihatmu?" Akan tetapi mereka semua langsung tertunduk saat Yongchang yang berteriak kepada mereka dengan kesalnya. Yongchang berkata, "Dasar bodoh, apakah kalian kesini hanya untuk bermain-main?" Dengan tatapan mata yang tajam, ia pun kembali berkata, "Dengarkan aku baik-baik, kalian tidak akan bisa mendapatkan bendera ini apabila kalian hanya memiliki sedikit seni mobilitas, karena di pulau ini telah dilengkapi dengan berbagai macam jebakan." Saat mendengar penjelasan tersebut, Yang He dengan paniknya berkata, "Entah kenapa mereka sama sekali tidak memberikan sebuah peringatan kepada kami kalau di pulau ini telah dilengkapi dengan jebakan." Melihat kepanikan para peserta, Yongchong kembali berkata, "Meskipun kami telah menyebarkan berbagai macam jebakan di pulau ini, akan tetapi kami telah menggantinya dengan sebuah kayu agar kalian tidak mengalami sebuah luka yang begitu fatal. Namun jika kalian telah terjebak ataupun di dalam situasi yang sangat berbahaya, yang mana di saat itu kalian sama sekali tidak bisa melarikan diri, maka panggillah para pengawas, karena mereka akan selalu mengawasi kalian. Jadi mulai dari sekarang, aku berharap kalau kalian akan berhasil dan lulus dari ujian ini." Beberapa saat kemudian, terlihat Jeok dan juga Charyon telah berjalan mengitari pulau itu. Sambil memperhatikan di sekitarnya, Charyon bilang, "Yang aku perhatikan, aku sama sekali tidak menemukan orang lain yang berjalan di sekitar sini." Jeok pun berkata, "Apakah kau tahu, dengan menempuh sebuah jalan yang belum pernah dilalui oleh orang lain, sudah pasti memiliki sebuah makna yang begitu besar." Charyon bertanya, "Bukankah kau pernah mengatakan kalau kau sangat sering berkelana ketika kau masih berusia 10 tahun? Aku yakin kalau kau sudah pasti telah berkelana ke banyak tempat yang berada pada wilayah Murim ini." Dengan santainya, Jeok menjawab, "Aku telah pergi menuju banyak tempat, sampai-sampai hampir tidak ada sebuah tempat yang belum pernah kudatangi." Mendengar itu, Charyon berkata dalam hatinya, "Dia adalah seseorang yang sangat beruntung. Bahkan dia juga telah menunjukkan berbagai macam sesuatu yang menakjubkan kepadaku. Aku yakin kalau hal itu sudah pasti datangnya dari sebuah pengalaman." Sambil tertunduk, Charyon berkata, "Entah kenapa, aku merasa kalau aku telah hidup seperti di bawah batu saat aku berada di sekitarmu." Menanggapi ocehan Charyon, sambil tersenyum, Jeok bilang, "Kau sama sekali tidak usah khawatir, karena suatu hari nanti aku akan membawamu ke tempat baru yang sudah pasti akan sangat menyenangkan." Mendengar hal itu, Charyon langsung terdiam. Wajahnya menjadi merah karena ia sama sekali tidak menyangka kalau Jeok akan membawanya ke tempat yang belum pernah ia singgahi. Jeok berkata, "Akan tetapi jika diingat, bukankah orang tua itu mengatakan kalau para pengawas akan selalu berada di dekat sini? Namun sampai saat ini, aku sama sekali tidak pernah melihatnya." Dengan tatapan mata yang tajam, Jeok bilang, "Jujur saja, aku sama sekali tidak bisa merasakan akan kehadiran siapapun pada sekitar sini." Terlihat Charyon sangatlah terkejut setelah mendengar dengan apa yang diucapkan oleh Jeok. Charyon berpikir jika para pengawas tidak ada di tempat itu, maka situasinya akan menjadi semakin berbahaya karena mereka tidak bisa melaporkan kepada siapapun apabila telah terjadi sesuatu yang sangat berbahaya. Sambil berpaling, Charyon berkata, "Apa yang kau bicarakan? Kau telah membuatku menjadi takut. Jadi mari kita pergi sekarang juga." Namun tiba-tiba saja Charyon merasakan sesuatu yang datang kepadanya dengan begitu cepat. Lalu dengan sangat cepat ia pun langsung menarik bilah pedangnya untuk menghalau sebuah serangan yang tertuju kepadanya. Di saat itu, senjata yang tertuju kepada mereka adalah sebuah anak panah yang telah ditembakkan dari kejauhan dan juga tersembunyi. Akan tetapi ketika Charyon sedang lengah, tiba-tiba saja sebuah anak panah yang lainnya telah tertuju tepat di belakangnya. Namun dengan sangat cepat, Jeok langsung menangkap anak panah itu hanya dengan tangan kosong. Melihat itu,
Charyon langsung mengucapkan rasa terima kasihnya kepada Jeok karena dia telah membantunya untuk menghindari serangan dadakan itu. Charyon bilang, meskipun anak panah ini hanyalah sebatang kayu, namun tetap saja akan menjadi sangat berbahaya apabila ditembakkan dengan kecepatan yang seperti ini. Namun Charyon langsung terdiam ketika mendengar Jeok yang mengatakan kalau anak panah itu adalah yang asli. Di saat itu Jeok sangat yakin kalau ada seseorang yang dengan sengaja telah mengganti anak panah itu. Tiba-tiba saja mereka berdua telah dikejutkan oleh teriakan seseorang yang meminta pertolongan dengan sangat keras sampai-sampai suaranya telah bergema di dalam hutan itu. Tanpa pikir panjang sedikit pun, Jeok langsung berlari dengan sangat cepat untuk menuju ke arah asalnya suara itu. Karena Charyon tidak ingin ditinggalkan sendirian di tempat itu, mau tidak mau ia pun langsung pergi mengikuti pergerakan Jeok dari arah belakangnya. Pada tempat yang berbeda, terlihat para pengawas telah menemukan sebuah kapal yang tidak dikenal telah menepi di pulau itu. Lalu salah satu dari mereka berkata, "Apakah kau telah mendapatkan sebuah informasi kalau ada sebuah kapal yang akan bersandar? Namun aku rasa hanya orang bodoh yang mau berkunjung ke pulau ini di saat kita sedang melaksanakan turnamen Dragon Phoenix." Akan tetapi mereka begitu heran ketika melihat sesuatu yang telah dilemparkan dari dalam kapal itu. Bahkan benda itu telah berguling-guling di atas tanah layaknya sebuah bola. Melihat itu mereka pun bertanya-tanya, siapa yang telah melemparkan benda itu? Namun mereka berdua sama sekali tidak menyangka dengan apa yang dilihat oleh kedua mata mereka. Di saat itu mereka menyadari kalau benda itu adalah kepala yang telah terpenggal dari tubuhnya. Bahkan mereka berdua sangatlah terkejut ketika mengetahui kalau kepala itu adalah salah satu dari para pengawas turnamen Dragon Phoenix. Kemudian tepat di belakang mereka terlihat seorang laki-laki yang dengan santainya menyambut kedatangan mereka berdua. Lalu ia berkata, "Yang aku lihat masih ada begitu banyak para pengawas yang tersisa di tempat ini. Ternyata orang itu adalah Greatest Sex Demon." Sambil tertawa tipis, ia pun kembali berkata, "Meskipun aku telah mengirimkan para bawahanku untuk membunuh kalian semua, namun tetap saja kalau kalian telah bermunculan satu persatu." Melihat kehadiran Greatest Sex Demon, salah satu dari mereka meminta kepada rekannya untuk melaporkan situasi itu kepada Yeonchong. Akan tetapi tanpa ia sadari terlihat sebuah rantai telah melingkar di lehernya. Seketika itu juga orang itu langsung mati dengan cara yang sangat menggenaskan ketika rantai itu yang telah menghancurkan batang lehernya. Melihat rekannya yang telah mati sambil berteriak, orang itu berkata, "Dasar bajingan, berani sekali membunuh orang-orang dari keluarga Agung Northern." Namun belum sempat ia melanjutkan kata-katanya, tiba-tiba saja kepalanya langsung terpecah setelah Greatest Sex Demon yang melancarkan sebuah serangan kepadanya. Sambil berjalan melewati mayat-mayat itu, ia pun berkata, "Wahai para wanita, aku mohon tunggulah kedatanganku, karena aku akan datang sekarang juga." Cerita berpindah kembali, terlihat Jeok telah berlari dengan sangat cepat untuk menuju ke arah asalnya suara teriakan itu. Kemudian dari arah kejauhan, ia pun telah melihat kalau ada sekelompok orang yang telah berkumpul pada satu tempat. Tidak lama kemudian, Jeok pun menyadari kalau orang-orang itu adalah para peserta yang mengikuti turnamen Dragon Phoenix. Sesampainya di sana, Jeok dan juga Charyon sangatlah terkejut dengan apa yang dilihat oleh kedua mata mereka. Ternyata tepat di hadapan mereka semua, terlihat seorang laki-laki yang telah mati dengan cara yang sangat menggenaskan. Bahkan dia telah mati dengan tubuh yang terbelah menjadi dua bagian. Di saat itu Charyon menyadari kalau wanita itu adalah Yang Hee, yang baru saja ia temui sebelum dimulainya ujian ketiga. Dia telah menangis karena seniornya yang telah mati dengan cara yang sangat mengerikan. Terlihat semua orang yang ada di sana sama sekali tidak menyangka jika kejadian yang seperti itu telah terjadi tepat di hadapan mereka semua. Namun di saat yang bersamaan, Jeok merasakan kalau kematian orang itu terasa begitu aneh. Ia pun melemparkan pandangannya untuk mengetahui apa penyebab kematiannya. Kemudian ia pun telah melihat sebuah senjata berlumuran darah yang tertancap pada sebatang pohon. Salah seorang peserta berkata, "Dasar sialan, aku sama sekali tidak tahu kalau kompetisinya akan berjalan seperti ini. Jadi aku akan keluar sekarang juga, karena kompetisinya sama sekali tidak masuk akal." Seketika itu juga,
Ia pun langsung berteriak dengan sangat keras untuk memanggil para pengawas agar mereka langsung datang ke tempat itu. Akan tetapi usahanya hanyalah sia-sia, karena tidak ada satupun dari para pengawas yang telah datang ke tempat mereka, meskipun ia telah memanggilnya sampai berkali-kali. Charion pun bertanya, mengapa para pengawas sama sekali tidak datang untuk menemui kita, sedangkan sang master telah mengatakan kalau para pengawas akan selalu ada untuk mengawasi kita semua. Kemudian karena Charion merasakan kalau situasinya telah berubah menjadi semakin berbahaya, ia pun meminta kepada Jeok untuk kembali ke tempat titik awal. Tetapi Charion langsung terdiam ketika Jeok yang mengatakan kalau mereka sama sekali tidak akan bisa untuk kembali. Jeok bilang, pulau ini telah berubah menjadi sebuah perangkap yang begitu besar. Jika seseorang telah mengatur akan hal ini, maka sudah pasti kalau mereka akan bersiap untuk memasang beberapa perangkap yang paling kuat. Dan apabila kita telah menyimpang dari jalur kita, maka kita semua akan memicu sebuah formasi yang telah mereka susun. Kita semua sama sekali tidak memiliki pilihan lain selain terus bergerak melewati hutan ini. Jadi akan lebih baik kalau kita bergerak sekarang. Semua orang yang ada di sana bertanya-tanya, apakah benar kalau di tempat itu ada sebuah perangkap formasi yang telah dipasang untuk menggerakkan semua jebakan yang berada di dalam pulau tersebut? Kemudian Charion bertanya kepada Jeok, apakah ada sebuah cara untuk menghancurkan perangkap itu? Dengan sanantainya Jeok menjawab, akan selalu ada sebuah cara untuk menghancurkan semua perangkap ataupun mesin mekanik seperti ini, karena ini telah diciptakan oleh manusia. Charion kemudian bertanya apa yang dimaksud oleh perkataan Jeok tadi. Jeok bilang, ini hanyalah tentang mempersiapkan sebuah kemungkinan. Jika pencipta perangkap ini telah terjebak di dalam sistem ini, lagi pula, manusia sama sekali tidak menyukai apabila ia berada di dalam situasi yang tidak bisa mereka selesaikan. Charion kembali bertanya apakah mereka akan bisa menghancurkan formasi itu. Jeok pun mengatakan kalau formasi itu sangatlah sulit untuk dipecahkan, bahkan meskipun dia sendiri yang mencoba untuk melakukannya. Pada sisi yang lain sambil menghela nafas, Byeokhwa berkata dalam hatinya, yang aku lihat kalau laki-laki ini terlalu banyak berbicara, apakah mungkin kalau dia hanya berpura-pura yang seolah-olah kalau dia telah mengetahui segalanya. Akan tetapi, laki-laki ini jauh lebih baik daripada bajingan itu karena ia sangatlah bodoh dan tidak berguna. Terlihat Yang Sochang sangatlah gugup dengan paniknya. Ia berkata, aku harus melaporkan situasi ini kepada kakek karena ini sangatlah berbahaya. Beberapa saat kemudian mereka pun telah berkumpul pada tanah lapang. Mereka telah berjalan secara bersamaan untuk menuju titik akhir dari tujuan mereka, melihat kehadiran orang-orang yang ada di sana. Jeok pun langsung melemparkan pandangannya kepada mereka, lalu ia pun berkata dalam hatinya, awalnya kita telah berjalan di jalan setapak untuk memulai ujian ini, namun entah bagaimana caranya kita semua telah berakhir di tempat ini secara bersamaan. Di sampingnya Charion berkata, semua jalan yang telah dipilih oleh para peserta telah terkumpul di tempat ini. Apakah mungkin kalau kita sebentar lagi akan sampai pada pintu keluarnya? Sebenarnya aku merasakan sesuatu yang sangat aneh karena sampai saat ini tidak ada satupun sebuah jebakan yang datang kepada kita dan itu telah membuatku menjadi gelisah. Namun tiba-tiba saja mereka merasakan kalau tanah yang mereka pijak telah terasa aneh. Bahkan di saat itu mereka juga telah mendengar kalau ada sebuah suara yang berasal dari bawah tanah. Terlihat Charion sangatlah terkejut saat melihat tanah yang mereka pijak telah runtuh begitu saja. Dan di saat yang bersamaan mereka pun langsung terjatuh ke dalam lubang itu. Sambil berteriak Charion mengatakan kalau mereka telah terkena sebuah jebakan dan terjatuh ke dalam lubang itu. Akan tetapi Charion langsung terdiam ketika menyadari kalau Jeok telah menangkapnya agar ia tidak terjatuh ke atas rawa yang berada di bawah kakinya. Terlihat sebagian orang yang ada di sana sangatlah terkejut karena mereka tidak menyangka kalau tanah yang mereka pijak telah berubah menjadi rawa. Melihat itu Charion berkata, apakah ini adalah jebakan asli yang telah dipasang pada ujian ketiga? Jeok menjawab, ini bukanlah sebuah jebakan yang sederhana dan tidak akan bisa kita lewati begitu saja. Aku pun berpikir kalau jebakan ini sangatlah berbahaya. Seketika itu juga, semua orang yang telah terperangkap di dalam rawa sama sekali tidak akan bisa menggerakkan tubuh mereka. Mereka pun bertanya-tanya apa yang telah terjadi kepada rawa itu, sampai-sampai mereka semua sama sekali tidak bisa melepaskan dirinya. Jeok pun berkata,
Ini adalah neraka rawa yang telah bercampur dengan pasir isolator. Saat mendengar Charyon yang bertanya apa yang dimaksud dengan neraka rawa dan juga pasir isolator itu, Jok pun kembali berkata, "Mengapa pasir ini bisa disebut seperti itu? Hal ini karena ia bisa memutus koneksi. Apakah kau tahu kalau pasir ini akan memblokir energi internal dan juga ia akan menghisap tubuh kita jauh lebih dalam apabila kita bergerak dengan terlalu banyak?" Sontak Charyon sangatlah terkejut karena ia sama sekali tidak menyangka kalau mereka telah terjebak di dalam situasi yang sangat berbahaya seperti itu. Kemudian Jeok pun langsung memperhatikan punggung tangannya karena ia merasakan kalau dia sama sekali tidak bisa mengumpulkan energi internalnya. Jok kembali berkata, "Namun kau harus tahu kalau rawa ini bukanlah akhir dari segalanya. Karena aku yakin kalau ada sesuatu yang lainnya yang akan melengkapi neraka rawa ini." Kemudian sebuah benda yang begitu besar tiba-tiba muncul dari dalam tanah dan berdiri tepat di tengah mereka semua. Melihat benda itu, mereka pun bertanya-tanya benda apa yang telah muncul tepat di hadapan mereka semua yang munculnya secara tiba-tiba. Terlihat benda itu memiliki mata pisau yang begitu tajam yang telah menghadap kepada mereka. Di saat itu semua peserta sangatlah kebingungan karena mereka sama sekali tidak mengerti mengapa benda yang sebesar itu telah muncul begitu saja. Karena Charyon begitu penasaran, ia pun bertanya kepada Jeok apakah ia mengetahui kalau benda itu akan digunakan untuk apa. Namun tiba-tiba saja benda itu telah berputar yang seakan-akan telah menarget kepada seseorang yang berada di bawahnya. Seketika itu juga, ujung mata pisau yang menghadap ke arah bawah langsung terjatuh begitu saja dengan kecepatan yang begitu tinggi, sehingga semua orang yang ada di bawahnya sama sekali tidak bisa untuk menghindarinya. Akan tetapi, semua orang yang ada di sana langsung terdiam karena benda itu telah jatuh di antara celah-celah mereka semua. Dengan paniknya mereka berkata, "Aku tidak menyangka kalau pisau raksasa ini adalah senjata asli yang bisa membunuh kita dengan begitu mudah." Kemudian pisau raksasa itu secara perlahan langsung naik ke arah atas. Terlihat semua orang yang ada di sana begitu lega karena tidak ada satupun dari mereka yang mati setelah terjatuhnya pisau itu. Namun tanpa mereka sadari, mata pisau itu telah bergerak dengan sendirinya untuk menuju ke sisi lain. Melihat itu, Charyon pun berkata, "Bagaimana mungkin kalau benda itu bisa bergerak dengan sendirinya? Dan ini bisa saja akan membunuh semua orang yang ada di bawahnya." Terlihat salah satu dari mereka langsung berteriak dengan sangat keras setelah melihat pisau tersebut telah bergerak menuju ke arahnya. Sambil berteriak ia berkata, "Dasar bajingan, sekian banyak orang-orang yang berada di tempat ini, entah kenapa benda ini telah bergerak ke arahku." Pada sisi yang lain, Jang Ingoel berkata kepada adiknya, "Laki-laki itu sangatlah malang karena dia telah berada tepat di bawah mata pisau itu. Namun kali ini kau akan gugur di dalam ujian yang ketiga karena lelaki yang akan mati itu adalah pasanganmu." Akan tetapi Jang Ingoel sangatlah terkejut ketika lelaki itu yang menarik bajunya dengan begitu kuat. Ia memohon kepadanya agar Jang Ingoel mau menariknya untuk melepaskan diri dari jeratan rawa itu. Dengan lirihnya ia berkata, "Wahai tuan muda, aku sama sekali tidak bisa untuk bergerak. Jadi aku mohon tolonglah aku karena hanya dirimulah yang bisa menarikku." Akan tetapi Jang Ingoel merasakan kalau tubuhnya semakin tenggelam ke dalam rawa karena tubuhnya diguncang oleh lelaki itu. Dengan kesalnya Jang Ingoel berkata, "Dasar brengsek, apakah kau berpikir untuk membunuh kami secara bersamaan? Jika kau terlalu banyak bergerak, maka kita semua akan semakin tenggelam ke dalam rawa ini. Jadi lepaskan tanganmu sekarang juga." Di saat itu mereka telah melihat kalau pisau raksasa itu mulai bergetar yang seolah-olah menandakan kalau dia akan terjatuh ke arah bawah. Tak lama kemudian seketika itu juga pisaunya langsung terjatuh dan menimpa orang itu dengan begitu kuatnya sehingga membuatnya langsung mati dengan cara yang sangat menggenaskan. Terlihat Jang Ingoel hanya terdiam ketika tubuhnya yang dipenuhi oleh darah lelaki itu yang telah mati tepat di hadapannya. Di saat itu Jang Ingoel telah menarik bilah pedangnya untuk memotong kedua tangan orang itu karena ia begitu khawatir kalau orang itu akan menariknya untuk mati bersamanya. Melihat kematiannya, Jang Ingoel berkata dalam hatinya, "Aku sama sekali tidak membunuhnya. Dia telah mencoba menyeretku untuk mati bersamanya. Jadi mau tidak mau aku harus memotong kedua tangannya karena aku tidak ingin mati." Kemudian Jang Ingoel sangatlah terkejut saat ia melihat Im Hagi yang menatapnya dengan tatapan mata yang begitu datar.
Melihat itu ia pun mencoba untuk menjelaskan kepada Im Hagi kalau dia sama sekali tidak membunuh lelaki itu. Namun dengan santainya Im Hagi mengatakan kalau apa yang dilakukan oleh Jang Ingoel adalah sebuah pilihan yang begitu tepat. Mendengar perkataan Im Hagi, Jang Ingoel pun langsung tertawa sambil berkata, "Apa yang aku lakukan adalah benar karena aku melakukannya hanya untuk bertahan hidup." Pada sisi yang lain Caryon berkata, "Bukankah yang dilakukan oleh bajingan itu sangatlah berlebihan? Akan tetapi mungkin saja aku akan melakukan hal yang sama kalau aku berada di dalam situasi yang seperti itu. Tetapi apakah aku akan menjadi orang yang jahat apabila aku melakukannya?" Namun Caryon langsung terdiam ketika mendengar Jeok yang berkata, "Apakah kau tahu memiliki sebuah hati yang bisa menyesali hal yang seperti itu?" Sudah cukup mengesankan, tetapi untuk saat ini dunia sama sekali tidak memiliki sesuatu yang seperti itu lagi. Jadi dengarkan aku baik-baik, kau hanya akan mati apabila kau memiliki sebuah pemikiran yang seperti itu. Kemudian mereka telah mendengar kalau benda tersebut telah bergerak sama seperti yang sebelumnya. Melihat pergerakan benda itu, Caryon berkata dalam hatinya, "Ini adalah rawa yang bisa memblokir energi internal kita. Lalu sebuah benda yang sangat mematikan seperti ini telah berada di hadapan kita. Namun entah kenapa aku merasakan kalau aku sama sekali tidak khawatir selama aku bersama Jeok." Kemudian Caryon pun mengajak Jeok untuk mencari jalan keluar agar mereka bisa terlepas dari situasi yang berbahaya seperti itu. Namun Caryon begitu heran saat menyadari kalau Jeok telah menghilang begitu saja dari hadapannya. Dengan wajah yang begitu panik, ia berkata dalam hatinya, "Apakah mungkin kalau Jeok telah pergi untuk mencari sebuah bantuan? Jika tidak seperti itu, mana mungkin kalau dia telah menghilang begitu saja?" Tiba-tiba saja Caryon langsung terdiam ketika benda itu telah bergerak dan berhenti tepat di atas kepalanya. Di saat itu Caryon hanya bisa pasrah ketika menyadari benda itu mulai berguncang yang menandakan kalau pisau tajamnya akan terjatuh menimpanya. Tidak lama kemudian pisau tajam itu langsung terjatuh tepat di atas kepalanya dengan begitu cepat. Akan tetapi Caryon sangatlah terkejut ketika tubuhnya yang terjatuh ke dalam rawa itu dengan sendirinya. Bahkan Caryon sama sekali tidak menyangka kalau ia telah ditarik dengan paksa untuk masuk ke dalam rawa itu. Dalam hatinya ia berkata, "Apa yang telah terjadi? Entah kenapa aku merasakan kalau ada sesuatu yang telah menarikku ke arah bawah, tetapi aku tidak tahu sampai sedalam apa aku ditarik seperti ini." Namun tiba-tiba saja, ia pun langsung terjatuh ke dalam air yang seakan-akan kalau dia telah berada pada sebuah tempat yang sangat berbeda dari rawa itu. Lalu Caryon merasakan kalau energi internalnya secara perlahan telah kembali sama seperti yang sebelumnya. Kemudian ia pun memalingkan pandangannya ke arah atas untuk mencari tahu siapa sebenarnya yang telah menariknya untuk masuk ke dalam air. Tetapi Caryon sangatlah terkejut saat melihat Jeok yang tiba-tiba saja telah berada tepat di hadapannya. Di saat itu ia menyadari kalau orang yang telah menariknya ke dalam air untuk menghindari pisau raksasa itu tidak lain adalah Jeok. Ia pun bertanya-tanya bagaimana mungkin Jeok bisa melakukannya. Apakah mungkin kalau Jeok telah menemukan sebuah cara untuk melepaskan diri dari jebakan yang sangat mematikan itu?